Yesus, buat pujian penyembahan. Kami yakin kalau Tuhan dipermuliakan di tempat ini, Engkau sudah hadir dan siap memberkati setiap kami. Roh Kudus, jamah kami, kuasai kami, banyak hati kami, agar hati kami boleh terbuka buat segala kebenaran firman-Mu. Hamba minta pengurapan-Mu dari surga, sehingga apa yang disampaikan boleh jadi berkat buat kami semua, Bapa. Di dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh jahat, roh setan, segala penyakit kami patahkan di dalam nama Yesus dengan darah dan kuasa Tuhan. Biru-biru Kristus, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita hadir hari ini adalah umat pemenang. Yang sudah katakan amin. Kabar baiknya adalah saudara dengan saya hari ini tetap ibadah, karena kita mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Tapi ada kabar tidak baiknya. Apa kabar tidak baiknya, saudaraku? Ya, kabar tidak baiknya Indonesia, COVID semakin hari bukan semakin meredah, tetapi semakin meningkat. Kemarin sore ketika saya sampaikan firman Tuhan untuk anak muda, saya melihat data satu hari menjadi sesuatu yang mencengangkan, saudaraku. Satu hari 14.224 yang terkena COVID, saudara. Luar biasa, saudaraku. Itu kabar tidak baiknya. Tapi kabar baiknya, Tuhan beserta dengan kita. Yang sudah katakan amin. Dia Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Saudara, kasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 38. Saya membaca ayat yang ke-34, jemaat Tuhan ayat yang ke-35 dan seterusnya. Kita akan berbalas-balasan sambil duduk saja. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 38, nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Silakan. Berjaga-jagalah dan senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sama-sama. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tema khotbah pada hari ini adalah berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa merupakan kata perintah dari Tuhan yang harus kita sebagai umatnya melakukannya. Dengan berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan terhindar dari pencobaan. Karena itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus hati-hati dan waspada, karena daging sangat lemah atau rentan terhadap godaan. Kalau daging kita kalah, ya puji Tuhan, berarti roh kita kuat. Tapi kalau roh kita kalah, berarti daging kita kuat. Dan pada akhirnya, saudaraku, ketika daging itu menguasai kehidupan kita, apa yang terjadi? Kita syarat akan melakukan banyak hal yang cenderung akan melakukan dosa. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih,
Bagaimana caranya agar kita mampu mengatasi goda-godaan atau kedagingan yang sering kali menjajah hidup kita? Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jangan hanya kita serius pada satu hal tapi mengabaikan hal yang lain. Jangan kita hanya rajin berdoa tetapi lengah dan tidak berjaga-jaga. Jangan pula kita berjaga-jaga tapi kita jarang berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau berjaga-jaga dan berdoalah menjadi satu paket iman yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita berjaga-jaga dalam perjalanan hidup ini? Saya melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan agar konteks firman Tuhan berkata berjaga-jaga dan berdoalah itu kita kerjakan sebagai umat Tuhan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita, saudara. Yang pertama, Tuhan ingin kita jangan lupa berdoa. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang suka berdoa, bukan yang suka berbuat dosa. Ketika kita mau melakukan bagian kita, melakukan perintah Tuhan, berjaga-jaga dan berdoalah. Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan hanya sekedar kita ketahui saja, tetapi kita sebagai orang beriman melakukan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Tapi seringkali kalau kita bicara tentang doa, orang tidak suka, cenderung untuk ikut dalam doa. Karena mereka berpikir dengan berdoa itu sesuatu yang membosankan, menjemukan. Tetapi bagi kita, orang-orang yang mengalami segala kasih Tuhan dalam hidup ini, doa adalah nafas kehidupan. Yang sudah katakan amin. Ketika kita suka berdoa, sering berdoa, melakukan doa, berarti kita ada nafas kehidupan. Komunikasi kita dengan Tuhan berjalan secara baik. Tetapi orang Kristen yang tidak berdoa, saya katakan seperti zombie, tubuhnya berjalan seperti manusia biasa, tapi rohnya mati. Mari tingkatkan doa. Ajak istri, suami, anak-anak untuk berdoa. Karena hanya doalah yang bisa menjaga dan melindungi kita. Siapa yang bisa terhindar dengan virus COVID-19? Saudara masih pegang uang, saudara masih cari uang, saudara masih keluar dan bekerja. Semua tidak bisa kita hindari. Semua bisa terjadi dalam perlindungan Tuhan melalui doa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan ada satu pengalaman yang sangat baik dalam hidup saya ketika kita suka berdoa. Ada rekan saya, saudara, punya cucu meninggal. Jadi karena kita sama-sama pendeta, beberapa pendeta, dan juga ada pengusaha, satu mobil dengan saya. Dalam perjalanan, teman saya bilang, yuk kita jemput teman kita pendeta juga. Dia rumahnya searah dengan kita. Ditelepon. Waktu ditelepon, dia bilang, aduh saya lagi pilek nih, lagi demam, lagi panas. Saya bilang langsung, karena saya duduk paling belakang sendiri, saya bilang, udah, kalau panas, demam, udah gak usah dijemput, kita langsung saja. Jangan belok kiri, belok kanan saja langsung. Karena rumahnya begitu dekat. Belok kiri sebentar sampai. Saya bilang, langsung belok kanan saja. Akhirnya ya teman saya bawa mobil, ya langsung dia belok kanan. Kita berdoa saja buat biar teman kita ini sembuh dan ada pemulihan dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, itu kami berangkat pagi, sore sekitar jam 3 dia taruh di WA group, tolong doakan saya baru dites rapid gen bahwa saya positif COVID. Satu sisi saya berdoa buat teman saya ini, hamba Tuhan ini, nggak jauh dari tempat ini, saudaraku, Tuhan sembuhkan. Tapi satu sisi saya bersyukur perlindungan Tuhan terjadi buat kita, amin saudaraku.
Bayangkan kalau satu mobil bersama-sama dalam kondisi seperti itu, kita semua mengalami cobaan yang tidak kita harapkan, saudara. Ini satu kesaksian bahwa doa orang benar besar kuasanya. Amin. Satu sisi saya percaya teman saya pasti disembuhkan. Ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang dahsyat buat dia. Tapi satu sisi saya bilang, Tuhan terima kasih. Doa menghadirkan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Maka itu mari banyak berdoa, saudaraku. Orang yang berdoa dekat dengan pertolongan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang kalau diundang doa enggan, malas, banyak alasan. Kenapa? Karena tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Hari ini kita bisa datang ke gereja itu karena perlindungan Tuhan. Yang sudah katakan amin. Hari ini kita bisa sama-sama ibadah, memuji Tuhan, itu karena perlindungan Tuhan yang ajaib buat kita. Mari kita lakukan perintah Tuhan ini buat kita untuk berjaga-jaga. Yang pertama, saudara dengan saya harus menjadi pribadi yang suka berdoa, jangan suka berbuat dosa. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, kita berjaga-jaga dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, Tuhan ingin kita membaca firman Allah sederhana, tetapi tidak berhenti untuk membaca firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan itu, maka firman itu akan melaksanakan mujizat di dalam hidup kita. Saudara baca firman Tuhan hanya sekedar baca, puji Tuhan. Tapi perkatakan firman Tuhan itu, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Saudara dikasih Tuhan, memang kalau untuk kita bicara tentang baca firman Tuhan, ini juga menjadi sesuatu yang sangat sukar sekali dilakukan oleh orang-orang yang belum hidupnya diperbaharui oleh Tuhan. Mereka lebih suka ada di depan televisi, nonton drama televisi. Mereka lebih suka baca novel. Mereka lebih suka baca koran. Bukan salah, saudaraku, tapi mereka tidak suka baca firman Tuhan. Maka mereka katakan kalau baca firman Tuhan ngantuk. Bahkan pesan lagi sama temannya, kalau nggak bisa tidur, baca firman Tuhan, lu pasti tidur. Tapi bukan jemaat di tempat ini, jemaat di Kutub Utara. Di sini jemaatnya semua baca firman Tuhan. Kok kecil aminnya? Mari saudaraku baca firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan itu, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara dikasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan bersama istri hidup benar-benar 100% mengandalkan Tuhan. Istri saya tidak bekerja lagi, sudah menjelang 3 tahun. Dan saya juga tidak punya usaha lain selain saya berdoa melayani jemaat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu ada hal-hal yang harus kami lakukan sebagai warga Indonesia. Kami harus bayar pajak mobil. Kami juga harus bayar studinya anak kami Lisa dalam waktu dekat ini, saudaraku. Sebagai hamba Tuhan, saya harus minta dengan siapa, saudaraku? Saya hanya bilang, Tuhan tolong. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Saudaraku dikasih Tuhan, bayar pajak mobil itu nggak bisa terlambat. Terlambat sehari sama juga 1 tahun, saudaraku. Saya bilang, Tuhan tolong. Saya bilang sama Yesus, saya berdoa. Dan saya percaya orang yang berdoa pasti Tuhan dengar. Dan orang yang baca firman dan perkatakan firman Tuhan itu terjadi, saudara. Kemarin saya sama istri, saya bilang, Mah, kita harus bayar pajak mobil dengan nilai yang cukup besar bagi kami sebagai hamba Tuhan, 3 juta lebih. Oh haleluya, saudara. Saya bilang, Tuhan tolong. Istri saya bilang, coba Pak, kita lihat ke ATM kita. Saya tahu ada berkat Tuhan, Pak. Saudaraku dikasih Tuhan, jalan udah bawa BPKB, udah bawa semuanya. Tapi belum tahu ini ada uangnya atau enggak gitu.
Saya berkatakan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gak pernah meminta-minta roti. Saya gak meminta-minta sama jemaat Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong. Akhirnya istri saya cek saudaraku. Waktu dia cek saudaraku, oh haleluya, cukup untuk bayar pajak mobil. Amin saudaraku. Saya bilang, aduh Tuhan baik. Makanya saudara perkatakan firman Tuhan itu. Saya bilang, Tuhan, kalau hari ini saya gak urus, selesai, saya pasti kena denda. Hamba Tuhan gak jadi contoh, gak bayar pajak. Orang Kristen harus bayar pajak. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tuhan tolong saya. Saya berdoa, Tuhan, kalau pergumulan yang pertama Tuhan buat, pergumulan yang selanjutnya katakan firman yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin saudaraku. Mujizat Tuhan terjadi. Saya bilang, Tuhan terima kasih, saya bersama istri tersenyum. Itulah hamba Tuhan ya, selalu mengatakan lutut dan berdoa, baca firman, perkatakan firman, janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Amin saudaraku. Dia pasti akan muncul, dia pasti akan terbit, dia pasti akan tergenapi. Mari kita belajar saudaraku, sebagai orang-orang yang berjaga-jaga, baca firman Tuhan. Perlindungan Tuhan terjadi bagi orang-orang yang berdoa, baca firman dan perkatakan. Sebenarnya saudara, kemarin saya harus berangkat ke satu daerah yang cukup jauh. Saudaraku, sebelum Bandung, saya punya teman, seorang hamba Tuhan yang dulu pernah juga bawa firman Tuhan di tempat ini, dan juga ketika kita adakan retreat di Cibodas, di daerah Cibodas, saudaraku. Masih muda, usianya 40-an, anak 3, jemaatnya begitu banyak, 500 ke atas, gerejanya besar, dan orangnya sangat baik. Dia salah satu orang yang pernah menolong dan membantu saya juga. Saya dapat kabar jam 10 bahwa teman saya ini, Bapak Nehemia Tambunan, meninggal. Kaget saya sudah. Si 40 tahun, masih muda sekali, meninggal. Saya bilang, Tuhan, ada apa di balik semua ini? Kita berdoa. Saya harus berangkat ke sana, saudaraku. Saya lupa hari itu hari Sabtu. Jadi saya sudah kuali-kuali teman-teman, yuk kita berangkat ke sana. Saudara kan kasih Tuhan. Saya bilang, wah masih ada waktu setengah jam, saya istirahat dulu. Setengah jam, 40 menit saya istirahat dulu, karena saya bawa kendaraan mobil. Daerahnya cukup jauh, Cianjur, saudara. Cukup jauh. Saya tidur di bangku. Saya tidur, saya handphone saya silent, saya nggak ngeh gitu, saudara. Tiba-tiba saya ketiduran, saudara. Saya tiduran, saya lihat teman-teman saya sudah telepon, dan ternyata teman-teman saya sudah berangkat. Oh haleluya. Seharusnya berangkat, tapi saya juga lupa. Sabtu itu saya harus pelayanan di anak muda. Dan saya juga dengar dari teman-teman saya berangkat, bagus nggak langsung berangkat hari Sabtu, kalau tidak macetnya luar biasa. Oh Tuhan, haleluya. Saya bilang sama istri saya, hari ini kita berangkat. Hari ini kita berangkat. Ternyata saya dapat kabar, dimakamkan jam 10 pagi. Tetap nggak bisa datang, saudara. Lihat saudara berkasih Tuhan, semua bisa terjadi. Bukan hanya kepada jemaat Tuhan, kepada pendeta pun kalau Tuhan mau panggil, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi, saudaraku. Amin. Maka itu berjaga-jaga. Saya bilang, kenapa sih? Ya, hamba Tuhan ini kok dipanggil Tuhan cepat, ternyata ada jantung. Sehat, tapi bisa Tuhan panggil tiba-tiba saja. Berjaga-jaga, berdoa, baca firman dan perkatakan firman Tuhan itu, dan
orang yang melakukan itu, karena ini adalah perintah Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya buat kita. Yang sudah katakan amin. Mau baca firman setiap hari? Amin, saudaraku. Sekarang kan sudah zaman canggih, saudara. Saudara nggak usah bawa-bawa firman Tuhan kemana-mana seperti ini. Saudara bisa lihat di handphone. Handphone ini semua ada di situ, saudara. Saudara ingin belanja saja melalui handphone. Mau makan bakso saja melalui handphone. Mau makan pecak ikan Pak Edi melalui handphone. Pak Edi pecak, beres, datang saudara. Mau kasih persembahan ke rumah Tuhan, bisa melalui handphone. Hal-hal yang baik banyak, tapi hal-hal yang tidak baik pun banyak. Tapi kalau orang yang punya prinsip hidup akan utamakan Tuhan yang segala-galanya, dia pasti akan melakukan yang baik saja, tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Kenapa? Karena firman Tuhan ingatkan kita terus, berdoa, jangan berbuat dosa, baca firman dan katakan firman Tuhan itu, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya mengalami hal ini, saudaraku, baru beberapa hari kemarin ini. Saya bersama istri, Tuhan terima kasih. Kalau saya sama Tuhan, gajinya 32 hari, saudaraku. Saudara yang masih bekerja ada gajinya. Saya gaji 32 hari. Ya, artinya hanya berdoa, Tuhan tolong. Saya yakin anak-anak Tuhan akan terpelihara dengan baik. Dan jemaat Tuhan akan terpelihara dengan baik. Yang sudah katakan amin. Saudara, saya berdoa setiap hari Tuhan jaga dengan malaikat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia yang Siloam secara khusus, lindungi Tuhan agar mereka semua terhindar dari COVID, terhindar dari segala macam kecelakaan maut dan bahaya, sehingga mereka boleh ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Itu doa. Tetapi terkadang Tuhan juga izinkan ada jemaat Tuhan yang sakit. Saya melihat ada Pak Charles berapa hari minggu lalu dia sakit. Saya datang bersama istri, saya berdoa, dan puji Tuhan Pak Charles sekarang sudah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saya tahu itu mujizat Tuhan. Istrinya Pak Edi, Ibu Mulia juga mengalami sakit. Saya datang berdoa bersama istri, bersama Pak Edi, Melisa, kita berdoa, minta hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, minta mujizat Tuhan. Dan puji Tuhan, Ibu Mulia hari ini datang karena anugerah Tuhan. Amin. Ketika kita melakukan bagian kita, maka bagian kita akan menerima mujizat Tuhan hari ini. Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita, saudara. Ada beberapa jemaat Tuhan kita yang mengalami sakit hari ini, saudara. Pak Niko sakit, saya topang dalam doa terus. Saya percaya kalau kita melakukan firman Allah dan perkatakan firman Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, mari lakukan perintah Tuhan, berjaga-jaga. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita berjaga-jaga. Pertama berdoa, baca firman dan perkatakan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, kita akan melihat apa yang harus kita lakukan tentang berjaga-jaga. Yang terakhir, renungkanlah kebaikan Tuhan. Yang sudah katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin kita berjaga-jaga. Dalam hal apa? Seringkali orang Kristen lupa banyak menerima anugerah Tuhan, banyak menerima berkat Tuhan, banyak menerima kebaikan Tuhan, tapi lupa melakukan bagiannya kepada Tuhan. Tuhan ingin kita berjaga-jaga dalam hal apa? Renungkan kebaikan Tuhan, bahwa hari ini kita ada, hari ini kita bisa bergereja, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa bernafas dengan lega, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, kita lihat banyak saudara-saudara kita sekarang yang ada di rumah sakit. Untuk nafas saja susah, saudaraku.
karena COVID. Sekarang kalau kita semua di tempat ini bisa nafas dengan lega, walaupun kita pakai masker, tapi kita nggak bawa oksigen, kita dapat anugerah dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Renungkan kebaikan Tuhan. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semua karena anugerah Tuhan. Renungkan itu, saudara. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Ini yang harus menjadi pertanyaan buat kita. Seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada bagian yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Beribadah, bersekutu, menyembah Tuhan. Dan selalu berkata, semua kata Tuhan, ku ingin tetap di sini. Oh haleluya saudaraku. Satu kerinduan yang hebat, yang dasar luar biasa. Dan seorang hamba Tuhan yang berkata, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kenapa saudaraku? Karena dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini saudara mengalami kebaikan Tuhan. Coba yang mengalami kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan, terima kasih. Walaupun sekarang kita masih pakai masker, kita masih jaga jarak, masuk ke gereja pun tidak seperti dulu. Kita bisa tos-tosan. Sekarang harus cuci tangan, gesek kaki dengan cairan kimia. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian kita dilakukan dengan baik. Saya percaya kita akan aman karena kita adalah orang-orang yang berjaga-jaga. Amin. Tidak sembrono. Saudara, ruangan gereja ini dari atas sampai bawah, saudaraku, ini disteril. Saudara datang ke gereja tempat kita tadi pagi-pagi jam 5 saya sudah di sini, saudara. Jam 5 pagi saya di sini, saya sterilkan, saya semprot atas bawah semua, dirapikan, dipel. Itu salah satu saya sebagai hamba Tuhan berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan yang ibadah semua aman. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang beribadah pun harus berjaga-jaga. Lakukan bagian kita. Kita pulang pasti dalam keadaan aman. Karena ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Yang sudah katakan amin. Ya, setelah pulang ke gereja yang tidak berkepentingan, langsung pulang. Saudara, tidak usah banyak kumpul-kumpul, langsung pulang. Apalagi sekarang PSBB diperketat. Kurangi hal-hal yang memang tidak perlu, saudaraku. Lebih baik di rumah bersama dengan keluarga. Bawa misbah doa, berdoa, kumpul dengan keluarga. Itu baik. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan. Tuhan ingin kita berjaga-jaga supaya kita tidak sembrono. Tuhan kita baik, amin. Sangat baik, amin. Tapi ingat, luar biasanya, Tuhan juga adil. Kebaikan Tuhan jangan kita selewengkan, saudara. Karena juga Tuhan mau kita mengalami kebaikan Tuhan. Ada satu tindakan harus kita lakukan bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini jadi perenungan buat kita, saudaraku. Tuhan ingin kita berjaga-jaga dan berdoa. Ini perintah dari Tuhan. Karena hari-hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Teman saya umur 40 tahun sehat, tiba-tiba Tuhan panggil. Waktu yang lalu teman saya pun sama hamba Tuhan, dalam kondisi sehat, pengusaha, masih muda, jauh di bawah saya usianya. Saudaraku, Tuhan panggil COVID di rumah sakit HGA. Semua bisa terjadi. Tetapi apapun yang terjadi, kita tahu umur kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang sudah katakan amin. Umur kita bukan di tangan COVID, di tangan Tuhan. Jadi kalau saudara tetap berjaga-jaga dan berdoa, baca firman dan mengatakan dengan firman Tuhan yang kita sudah baca dan merenungkan kebaikan Tuhan. Berarti kalau kita renungkan kebaikan Tuhan,
Kita udah diterima banyak sama Tuhan. Apakah kita lakukan buat Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin hikmat Tuhan akan membuat kita punya kegerakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan mengasihi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Ya, senyum katakan amin. Berjaga-jaga dan berdoa. Ada bagian yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Saudara tetap ibadah. Nanti sore rekan kita, jemaat kita yang tidak bisa ibadah, bisa lihat di YouTube bahwa ibadah ini direkam dan bisa dilihat di YouTube. Bagi yang tidak bisa ibadah pagi, dan mereka bisa tetap ibadah, sehingga mereka iman mereka bangkit, iman mereka menjadi iman yang menghasilkan mujizat Tuhan. Saya percaya Tuhan kita baik. Katakan Tuhan kita baik. Kita baik. Kalau Tuhan kita baik, berarti kita harus menjadi pribadi-pribadi yang baik. Baik, kita kami berdiri, saudaraku. Sekalipun apapun yang terjadi, masalah apapun yang menyerang hidup kita, renungkan kebaikan Tuhan. Firman yang berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Kalau kau dicobai, maka Dia Allah yang setia. Dia siap membela dan menolong hidup kita, saudaraku. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi kehidupan kami. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan pertolongan-Mu, Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
sanggup membela setiap perkara. Perkatakan firman Tuhan. Orang yang berjaga-jaga, dia akan selalu merenungkan kebaikan Tuhan. Karena kita hidup semua karena anugerah Tuhan. Kita diberkati semua karena anugerah Tuhan. Kita sehat semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan, pesan Tuhan bagi kami. Kami laksanakan sebagai umat pemenang. Kami akan taat. Kami akan patuh. Ada bagian Tuhan dan juga ada bagian kami yang harus kami kerjakan sebagai umat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan buat kebaikan bagi seluruh jemaat Tuhan. Apa teringat bagi jemaat Tuhan yang saat ini masih mengalami sakit. Untuk Pak Niko Tuhan tolong. Dengan bilur-bilur Kristus mujizat Allah terjadi. Apa teringat Tuhan bagi Pak Aris yang saat ini juga mengalami sakit. Roh Kudus jamah, berikan kesembuhan bagi hamba ini dalam nama Yesus. Kami teringat buat anak kami Putri yang mengalami kecelakaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan tolong mujizat Allah terjadi buat Putri. Kami teringat buat Ibu Ratna yang mengalami sakit Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Anugerah terjadi buat Ibu Ratna. Hamba-Mu Ibu Lea yang juga mengalami sakit Tuhan. Tuhan jamah dengan bilur-bilur Kristus. Biar pemulihan dari Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mungkin ada jemaat Tuhan yang juga mengalami sakit yang akan disebutkan namanya. Tapi kami percaya dengan iman dalam nama Yesus. Mujizat Allah terjadi. Kuasa Tuhan dicurahkan. Anugerah Tuhan terjadi buat kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Janganlah Maha Tuhan kuatkan. Yang bimbang ragu cemas dan takut Tuhan hiburkan. Hari ini sedang menghadapi pergumulan hidup. Apapun masalahmu, percaya Tuhan lebih besar daripada masalah. Tuhan yang punya surga dan bumi. Dia sanggup membela setiap perkaramu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Apa menjadi kebutuhan kami? Semua diserahkan dalam tangan Tuhan. Khususnya bagi pekerjaan Tuhan gerejamu di tempat ini Bapak. Apa percaya Tuhan Allah kami, Allah yang menolong dan memberi tepat pada waktunya bagi kami dan juga bagi keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya belas kasih-Mu terjadi bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa biarlah seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini semua tetap berjalan dengan baik Tuhan. Semua boleh terlaksana dengan baik karena anugerah Tuhan sempurna bagi kami. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Orang-orang yang berjaga dengan berdoa jangan melaksanakan mesbah doa dalam hidupnya bersama keluarganya. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang membaca firman dan memperkatakan firman Tuhan. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang merenungkan kebaikan Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang Tuhan sudah berikan yang indah dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Inilah doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan, kami kasih Tuhan.